Wah, ini provokasi, provokasi nih. Kalau nggak ada Bang Devos, bubar kita. Ya iya Ibu. Lah kita mulai aja. Mudah-mudahan yang lain nyusul ya. Pak Fon bilang nyusul. Kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini. Kiranya Tuhan juga berkati semua yang sudah kami kerjakan. Dan kalau sekarang kami akan lanjutkan untuk membahas RT IKN. Kami mohon juga Tuhan memimpin kami semua. Sehingga juga ADRT ini boleh rampung dan boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kami semua warga IKN. Kami berdoa bagi teman-teman, kiranya Tuhan stay juga, sehingga mereka juga mungkin bisa bergabung nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Minggu lalu kita udah bahas sampai pasal dari pasal apa kemarinnya? Sampai pasal 7 ya, Bang. Ya, sampai ke Masuk sampai selesai ADRT ya. Anggaran dasarnya. Semua sudah. Sekarang tinggal masuk ke harusnya ke anggaran rumah tangga. Sama masih ada satu utang saya di Mukadimah pembukaan. Saya mau mengisi itu, cuman belum saya selesaikan itu. Oh iya Pak. Ya. Oke, silakan sambil berjalan ya mungkin makan-makan lah ya. Tapi saya merespon lah ya. Enggak, sorry. Iya, nggak ada masalah. Silakan. Oke. Oke, bisa Ibu pimpin atau bagaimana Ibu? Tahu saja lah, lanjut. Oke, baik. Jadi tadi sudah kita selesaikan anggaran dasarnya Bapak Ibu dan sekarang kita teruskan untuk draft anggaran rumah tangganya. Mudah-mudahan bisa kelar cepat. Amin. Ketentuan umum bentuk organisasi IKN sebagai perkumpulan. Bentuknya perkumpulan ya Bapak Ibu ya. Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 2 kan oleh keberadaan yang berbasis anggota. Ya, bagaimana ini Bapak Ibu? Ini memang perkumpulan bentuknya kemarin ya Pak ya? Saya lupa. Betul perkumpulan ya. Perkumpulan ya, karena dia ormas itu kan ada perkumpulan, ada yayasan. Kita pakai perkumpulan Pak Taos. Perkumpulan ya. Oke, baik. Pasal 1 ini bagaimana Bapak Ibu? Ditanyakan saya konfirmasi saja karena sebutan untuk IKN Jogja kayaknya kemarin Pak Fon mempertanyakan itu ya. Gimana itu yang pembahasan sebelum-sebelumnya awal-awal dulu. Karena merujuk ke ketentuan administrasi kependudukan atau apa bahwa kita itu mencakup daerah istimewa Yogyakarta apa persisnya seperti apa tinggal di cross check aja nanti di situ. Ya Pak, tetapi hanya saja kemarin kan kalau nggak salah pemahaman tentang ini kan kita sudah diluruskan mungkinnya oleh Pak Suarta ya. Oh iya, oke. Peraturan daerah itu bahwa wilayah DI itu singkatannya Jogja. Oke. Istilah Jogja udah disahkan juga ya karena udah biasa dipakai. Ya, coba buka drive yang saya share kemarin itu. Ya, saya lupa buka aksesnya. Sehingga mungkin Bapak Ibu belum bisa ya mengakses kemarin. IKN Jogja 2 ya Ibu ya? IKN Jogja 2. Ya. IKN Jogja. Passwordnya apa Ibu? Saya lupa. Yang saya kirim kemarin ke Ibu. Lupa. Kehafal. Kita coba cek juga di sini. Waktu Natal kemarin ya Ibu ya, kita komunikasi.
Oh, udah lah, yang sebelumnya itu ya. Ya sebelum Natal itu kan ada penggunaan Oh, penggunaan. Iya, Drive. iya. Drive, Google Drive. Ya, Sudah ingat. atau saya sudah masuk Januari. Alah, alah. Jadi karena banyak sekali akun-akun akhirnya kita ini ya, dia terlalu. Oh, IKN Jogja 2020. IKN Jogja 2020. Oke. Nah, jangan sekarang. Bukan ini ya. Sebentar saja. Bukan itu ya yang saya share di grup itu ya Bu ya, linknya ya. Yang terakhir kan, Yang saya share di grup. nggak bisa dibuka kemarin. ADRT yang berikut Zoom. Zoom. Oke, Drive. Ya. Ya, jadi ini yang kita sepakati kemarin bentuk organisasinya itu adalah dia dalam bentuk IKN Jogja ya. Karena itu tadi landasan hukum yang pernah dipaparkan oleh Suharta gitu. Oke, nah baik. Jadi saya pikir ini ya yang sudah kita sepakati, saya pikir kita nggak perlu ini ya otak-atik lagi. Nah, kita sekarang ke sini ya. Berarti bagaimana ini Bapak Ibu mengenai pasal 1 ini? Oke, hanya editing aja yang organisasinya organisasi mungkin salah ketik keliru ya. ketik aja itu. Oke, organisasi ya. Oke, baik. Itu pasal 1. Pasal 2. Kedudukan IKN Jogja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 anggaran dasar diwujudkan dalam bentuk sekretariat IKN Jogja. Artinya kita punya sekretariat. Rencana. Amin. Mudah-mudahan segera terwujud ya selama masa periode Ibu Faris. Periode 4 tahun maksudnya. Loh, saya ini mobilitas jauh. Habis itu kan kita ini terima habis ini. Oke, bagaimana ini Bapak Ibu? Oke, setuju ini. Setuju ya? Oke, Ya. baik. Sekretariat IKN Jogja bertempat di Yogyakarta yang dijalankan BPH. Ya, kita yang dijalankan BPH-nya dihapus aja, Pak. Aha. Karena di anggaran dasar kan sudah otomatis saya tidak tahu di pasal mana bahwa BPH IKN Yogyakarta itu atau ketua atau sekretariat ya bertanggung jawab di luar dan di dalam secara hukum kan. Oke, baik. Dipahami. Jadi supaya clear bahwa ini poinnya hanya soal kedudukan ini. Oke, iya Pak.
Baik, bertempat di Mungkin Yogyakarta. Yogyakarta titik gitu ya. Iya. Kita tidak sebut di kota Yogyakarta. Oh enggak, jangan. So Enggak. kadang-kadang kan Sleman apa Ya, kita tidak Iya. tahu di mana nanti kan rumah masuk IKN. Jogja kan, walaupun di pinggiran kan. Untuk sementara masih di Sleman ya Pak, di rumah Ibu Karis. Ya makanya kalau kita sebut kota Yogyakarta nggak masuk kan. Betul. Iya, iya. Agak Nggak susah masuk nanti. tuh. Iya. Oke, baik. Berarti fix ya Bapak Ibu tentang pasal 2 ya. Fix itu. Oke, pasal 3 lambang. Lambang IKN Jogja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 anggaran dasar adalah sebagai berikut. Ini lambang kita. Ya tinggal dijelaskan aja peta Pulau Nias apa gitu. Cuma nanti di peta Pulau Nias itu jangan lupa disebutkan yang Pulau Telo. Ya, yang ini ya Pak ya. Ya, soal ini pernah dulu saya berdebat dengan Bupati Nias Selatan dulu si Dialis Mendaki, dia protes. Karena mungkin skalanya tidak pas ya, terlalu kecil ya, jadi nggak kelihatan Pulau Telo. Oh. Pulau-Pulau Batu. Pulau Batu ya. Nah, saya pikir ini makna IKN Jogja lambang ini, saya pikir filosofinya itu para sepuh-sepuh ya. Yang bisa. Bang Atta, Pak Fon, sama Bu Pendeta lah. Yang bisa menjelaskan filosofinya ini. Persis. Loh, kok bukan Bang Nep? Aduh, soal warna itu kan nggak begitu apa saya, Bu. Kalau apa, yang penting jadilah itu kan hanya makna-makna simbolis kan itu toh. Ya. Asalkan jangan disebut nanti warna hitam itu warna duka. Kalau gimana? Mana warna hitam? Warna tulisannya itu ya. Tulisan hitam. Bagusnya itu agak coklat. Kalau yang biru itu laut. Iya, betul. Aku pernah nanya sih, cuma memang belum dapat jawaban juga soal. Tapi barangkali apa aja Bu yang mungkin kebayang makna dari ini. Kalau peta Pulau Nias ini apa kira-kira? Ya, bahwa IKN itu meliputi semua, bukan hanya satu daerah. Itu kadang yang kelebihan IKN sekarang ini ya. Karena banyak organisasi niat sekarang kan per marga, per kampung. Nah, kalau IKN ini masih kita masih melihat Nias itu ya masih satu aja gitu. Nias, Kepulauan Nias kali ya kita sebut ya. Jadi tidak hanya Pulau Nias. Kalau Pulau Nias itu kan yang daratan gede itu kan. Iya. Tapi kalau Pulau Nias itu pulau-pulau kecil pun masuk di dalam kan. Nah, ini bagaimana kira-kira saya beri merah? Semua etnis Kepulauan Nias boleh lah, nggak apa-apa. Etnis di Kepulauan Nias ya. Soalnya yang tinggal di Nias yang keturunan kayak Padang, Batak juga tetap sih masuk Tetap bagian ya, termasuk yang Tionghoa juga kan. Tionghoa, iya. Oke, baik. Lalu bagaimana Toh Baluse dan Lairu? Lairu mana sih? Oh, yang pedang itu ya? Iya Bu, yang ini tohonya yang agak panjang, ini toho. Kalau Lairu samurainya. Oh, Lairu samurai. Ini angkat tangan saya menjelaskan ini, saya nggak bisa. Ini cuma apa sih? Ornamen, apa disebutnya? Bukan ornamen ya, tapi alat tradisional gitu. Ornamen. Itu Bang Atta lah itu. Kita tugaskan Bang Atta untuk menyempurnakan itulah. Ya, boleh. Yang ini bagaimana? Itu ada hijau apa sih? Oh, lingkaran merah itu kan warna Nias aja sih, tapi mungkin ada maknanya dulu itu ya, mau keberanian ya Bu ya? Satu gitu. Oh, arti warnanya ya? Apa arti lingkarannya nih? Arti warna. Lingkaran ya, merah. Warna lingkaran merahnya Bu. Nias aja sih.
warna nias kan merah, kuning, hitam. Makanya Ya. kita kasih di situ. Aku cuma bisa pastiin yang warna biru itu menggambarkan laut, warna hijau itu melambangkan pulaunya. Biru tadi melambangkan laut ya. Apa? Melambangkan apa menggambarkan ya? Melambangkan mungkin ya. Melambangkan. Lambang. Pulau Nias dikelilingi laut. Terus warna hijau itu melambangkan pulaunya. Subur. Ini bagaimana nih Bapak Ibu? Melambangkan bahwa daratan Kepulauan Nias adalah tanah yang subur. Ya, boleh. Melambangkan bahwa Kepulauan Nias dikelilingi laut. Laut apa Samudra Hindia? Saya lebih cenderung saya samudra. Samudra ya. Lautnya diganti samudra. Oke. Dikelilingi samudra. Melambangkan. Kalau kuning kejayaan ya Bu? Atau kemakmuran? Boleh. Terserah kita mengartikan, nggak ada yang baku itu. Iya, tetapi punya filosofi itu Pak. Tentu para sepuh yang bisa menggambarkan filosofinya. Atau yuk lah ditulis saja dulu kejayaan, nanti biar mereka perbaiki nanti kan. Kalau kosong kadang-kadang ide itu tidak muncul, tapi kalau sudah ada isinya baru idenya muncul. Ya. Jangan kosong gitu ya. Dikasih aja warna apa gitu loh, warna apa. Mungkin kalau lingkaran kesatuan kali ya, apa satu keluarga besar gitu ya. Iya, jadi kita diikat dalam satu kesatuan. Maksudnya itu kesatuan yang berani gitu ya, makanya merah. Sebenarnya itu warna. Kalau saya ini jangan pakai kesatuan ikatan keluarga yang ikatan keluarga. Mungkin itu kita satu keluarga besar. Dan memang nyatanya kalau kita merantau kemana ketemu orangnya itu kayak saudara betul itu. Iya. Walaupun setelah itu nanti bisa berantem kan. Itu dinamika itu penting, Pak, dinamika. Kalimat terakhir itu. Apa itu? Sebentar berantem. Iya, tapi kalau awal-awal sih serunya nggak karu-karuan ya. Mungkin bukan yang berani, yang kuat mungkin ya. Yang kuat ya. Itu lebih pas lah itu. Artinya dari sisi redaksi bahasa Indonesianya ya. Ikatan kekeluargaan apa keluarga ya Bang? Kekeluargaan mungkin ya. Ikatan kekeluargaan yang kuat. Kekeluargaan. Iya. Oh ya, kekeluargaan ya. Iyalah kayak kita bertiga ini kan nggak kenal di Nias kan, taunya di Jogja. Iya. Warna hitam melambangkan apa ya warna hitam kalau di Nias itu? Nanti kita cari. Kita cari lah itu. Tapi kalau memang warna-warna dasar warna dasar cerah memang di apa? Ketaguhan mencari kehidupan. Kehidupan yang kekal gitu ya.
Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Oke, kita kuningkan dulu ini ya, biar Berarti nanti ini kita minta Bang Suwarta mengomentari bagian ini. Ya. Oke, berarti fix ya Bapak Ibu tentang ini ya, lambang ya, dan dengan catatan perlu di ini ya. Oke, ini saya coba buat catatan untuk menjadi perhatian ke depan. Perlu direview dan disempurnakan oleh para sepuh. Oke, baik. Dan demikian kita artinya tuntas mengenai pasal 3. Sekarang kita pindah ke pasal 4. Himne. Bagaimana kemarin ini Ibu mengenai himne? Ada saran dari Pak Suwarta kemarin kan dibuat ini ya, dibuat lomba. Ya, kalau yang ini kan bukan ya. Bukan ya. Kita. Atau kita bagi dua. Himne ini, oke lah kita pakai ini ya, karena kan sudah populer ya. Nah, saya usul satu lagi Mars IKN lah. Mars IKN ya. Yang itu yang dilombakan mungkin ya. Lalu kalau himnenya Bang? Ya pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kita punya dua lagu gitu loh. Oke. Lambang, himne, dan mars. Tanpa koma nanti sebelum dannya itu, Pak. Kita lombakan itu kalau usul saya. Iya. Oke, berarti kita pakai himnenya Tananiha Banonio Mosilda ya. Judulnya apa yang benar nih, Bu? Tananiha aja biasanya ya. Tananiha ya. Nggak tahu sih persisnya apa, nanti dicari tahu. Ya, yang Oke, berarti ini PR kita ini Bu ya, satu ini ya melombakan ini ya. Ya. Melombakan ini. Terus kita waktu itu kan udah bikin bendera di pengurusan sebelumnya itu. Mana ya? Boleh Bu, artinya ini kan bukan hal yang kaku kan? Belum ditulis di situ. Karena memang waktu itu kita baru bikin. Ya, oke, lambang, himne, bendera. Dan bendera. Atau bendera dulu ya sebelum himne ya.
lambang, bendera. Boleh, bendera juga boleh. Bendera. Oke, itu mungkin. Oke, berarti pasal 4-nya bendera. Ini menjadi pasal 5. Untuk benderanya bagaimana, Bu? Benderanya udah ada. Waktu itu sudah, pas kita foto-foto waktu itu udah ada, Pak. Maksudnya desainnya ada, Bu, fotonya atau gimana? Karena ini di ukurannya berapa, panjangnya, lebarnya. Biasanya sih begitu. Oke, berarti pasal kita penambahan pasal ya, Bapak Ibu. Pasal 4 bendera, pasal 5 himne, pasal 6 mars. Ini 6 jadi. Nah, jadi mars ini tadi perlu catatannya perlu dilombakan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6? Benderanya aku udah kirim ya, ukurannya nanti ya, Pak. Oh iya, siap, Bu. Ada di grup tadi aku kirim. Oh, nggak ada desainnya gini ya, Bu ya? Ada. Nanti dicari. Oh iya, iya. Desainnya ada. Oke, baik. Oke, berarti tinggal menunggu foto desainnya, Ibu ya? Ya, untuk melihat ukurannya ya. Iya, diplotkan nanti di pasal 4. Oke, Bapak Ibu, bagaimana ketiga pasal ini? Pasal 4, 5, dan 6. Mulai dari bab 3 sekarang ya, pasal 5 ya. Iya, Ibu. Pasal 5 poin 2 dilaksanakan pada musyawarah umum. Kemarin kita udah betul-betulin itu, ditambahin kata umum. Gimana, Budi? Pasal kedaulatan ya? Ya. Oke, berarti ini fix ya, saya bold Ibu ya. Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4, 5, 6. Pasal 5 ya yang ditambahin umum itu udah ya tadi. Udah mundur Ibu, udah mundur karena ada tadi penambahan satu pasal bendera dan pasal mars. Jadi kita ada 2 tambahan ini pasal. Oke, jadi pasal kedaulatan ini jadi pasal 6 ya, pasal 7 ya Ibu ya? Ya. Pasal 7. Kedaulatan ayat 1, kedaulatan dalam IKN Jogja adalah di tangan anggota. Ya, setuju. Setuju, baik. Pelaksanaan kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada musyawarah anggota atau MUA yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam IKN Jogja. Ya, musyawarah umum.
Apa istilah kemarin? Musyawarah umum anggota, Umum. ya? Ya, kemarin kita tambah-tambah umum di tengah. MUA ya. Oke, baik. Berarti kita bungkus ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 8 ini jadinya. Pasal 8, tata cara menjadi anggota. Karena tentang keanggotaan tadi sudah disebutkan di anggaran dasar. 1. Ayat 1, anggota biasa IKN Jogja wajib mendaftar diri kepada BPH melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BPH. Ayat 2, anggota IKN Jogja berhak atas nomor anggota dan kartu anggota yang pembiayaannya dibebankan kepada anggota. Ayat 3, nomor anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh BPH yang terdiri atas perpaduan angka dan huruf. Dan ketentuan 4 huruf pertama IKN Jogja menunjukkan identitas organisasi. Kemudian 2 digit kedua, angka pertama menunjukkan tahun pendataan. 6 digit angka kedua menunjukkan tanggal, bulan, tahun lahir anggota. Dan seterusnya huruf setelah 6 digit, angka kedua menunjukkan jenis keanggotaan. Apakah anggota biasa, anggota istimewa, atau anggota kehormatan. 3 digit angka terakhir menunjukkan nomor urut anggota pada tahun pendataan. Kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh BPH. Nah, jadi kalau kita buat simulasinya untuk yang ini, contoh Ibu Haris ya. 4 huruf pertama menunjukkan identitas organisasi. IKNJ. Tadi kita pakai J gitu ya, kita 4 huruf ya. IKNJ. Iya, IKNJ. Kemudian 2 digit angka pertama menunjukkan tahun pendataan. Katakan di data tahun 2020 kemarin Ibu ya, kita data ya. Ya. 2020. 2 digit berarti 20 aja. 4 digit angka kedua. 6 digit angka kedua. Tanggalnya berapa? Tanggal lahir? 1 Ibu ya? 0107. 0770. 0770. Kemudian 1 huruf. Ibu sebagai anggota? Biasa, B. Ya, B. Kalau misalnya nomor urut Ibu 3 digit pertama, ini kira-kira simulasinya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan saya Pak Taos. Iya Pak. Ini kan kita di Jogja ini sebagian besar itu setelah selesai sekolah, kita kan tidak pas keluar dari Jogja gitu loh Pak. Iya. Ada sebagian kecil yang menetap di Jogja memang. Betul. Nah, mungkin yang menetap di Jogja nggak terlalu masalah dengan pengkodean seperti ini. Ya. Tetapi kalau yang pindah setelah selesai bekerja di daerah yang lain, berarti kan status keanggotaannya kan berubah dari anggota biasa menjadi anggota luar biasa kan? Istimewa kita katakan, istimewa atau ya istimewa. Implikasinya berarti ganti nomor identitas lagi dong, kartu anggota lagi dong kalau gitu. Betul Pak. Jadi dia nanti bunyinya I. Apa enggak kita ribet kita begitu ya? Artinya bahwa ya sekali aja bikin kartu anggota ya untuk seterusnya digunakan gitu loh. Ini hanya kasus aja ya yang saya Jadi pengkodeannya mungkin tidak menyebutkan dia anggota biasa atau anggota luar biasa gitu loh. Kira-kira poinnya begitu. Karena gini nanti Pak, implikasinya itu ke kontribusi atau apa istilahnya namanya itu sumbangsi masing-masing anggota Pak. Karena nanti kalau kodenya B itu kan ada iuran bulanannya Pak.
Tapi kalau I kan tidak wajib ya, artinya kecuali kalau misalnya mau berkontribusi itu beda lagi. Tapi ya saya manut ya, artinya kalau misalnya itu kita sarankan juga nggak ada masalah. Ya oke, setuju aja, nggak terlalu masalah. Ini kan hanya kode administrasi aja kan? Ya, kode administrasi. Oke, berarti bagaimana nih Bapak Ibu? Kita fixkan. Gimana Bu Pendeta? Oke aja Bang. Yang penting segera dibikin. Iya Pak, soalnya ini kan ini terkait dengan hak dan kewajiban ke depan ini kan kita berpikir IKN Jogja ini kan kadangkala berbenturan ya Ibu Ketua ya kalau misalnya sampai ke hak-hak anggota, katakan misalnya kalau ada suka duka. Jadi kemarin ada sempat sedikit perbedaan pendapat tentang kalau misalnya dia adalah alumni bagaimana dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita mudah-mudahan kita bisa menata administrasinya ke depan, kita tetap kutip iurannya dan ada putusan-putusan ketua ke depan ya, mudah-mudahan itu bisa lebih jelas lagi. Memang mengelola organisasi-organisasi kekeluargaan seperti IKN ini ataupun juga daerah-daerah lain memang susah-susah gampang memang ya. Ya, artinya kalau kita pun ketat dari sisi organisasi, ya ada juga yang mengatakan orapatean gitu loh, apa namanya? Ya saya tidak ikut pun nggak apa-apa, nggak membuat saya mati gitu loh kira-kira gitu ya. Tetapi kalau juga terlalu cair, sampai naik DWY kan gitu ya. Jadi ibarat kayak menjaga gelas gitu loh, terlalu kencang kita genggam bisa pecah kan. Terlalu longgar juga kita pegang bisa jatuh kan. Ya kembali ke kepemimpinan nanti untuk mengelola ini dengan baik. Ya. Oke Bapak Ibu bagaimana? Kalau misalnya dibebankan ke anggota itu nanti Pak Nevos 10.000 sanggup ya kira-kira ya? Saya kan anggota luar biasa kan. Istimewa Pak, istimewa atau kehormatan ya? Kemarin kan ada. Artinya tidak berada di Jogja kan? Ya, tetapi kan ada kriteria nanti kehormatan ya. Ya itu kan diputuskan di ADRT siapa aja yang menjadi anggota kehormatan itu. Kalau saya sih oke-oke aja ya, tapi tidak semua orang seperti saya lah masalahnya. Enggak, saya ini kan di telepon Bu Pendeta, ini ada paket makanan atau beli kaos gitu, udah oke, setuju gitu. Betul nggak Bu Pendeta? Iya, pelanggan potensial. Oke baik, berarti kita bungkus ya Pak ya. Oke, berarti ini tadi pasal 8, sekarang ke pasal 9. Berakhirnya keanggotaan. Anggota biasa IKN Jogja berakhir karena pertama meninggal dunia, mundurkan diri, tidak lagi berdomisili di DIY, atau terpilih sebagai anggota kehormatan.
Katakan misalnya Pak ini ya, Pak Suwarta atau Pak siapa nih, siapa lagi yang para sepuh-sepuh itu, Pak Nevos dan seterusnya jadi anggota kehormatan, maka berubah keanggotaannya dari biasa jadi kehormatan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya usul tidak diberi peluang mengundurkan diri, Pak. Oh iya. Ya, bahwa ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, ya, itu adalah fakta. Tetapi kita dibungkus oleh nilai-nilai di atas yang sudah kita bahas di atas, bahwa kita ini sosial kekeluargaan, ya. Oke. Betul bahwa kita dalam satu keluarga kan ada juga konflik-konflik, ya, ada pertengkaran. Tapi ya seperti kan so peribahasa bakal dedene, ululai wanitana ibu dipahalkan gitu ya. Saya mengilustrasikan begitulah, ya, kira-kira. Jadi tidak diberi peluang mengundurkan diri, bahwa dia tidak aktif nggak apa-apa gitu. Itu pandangan saya ya. Iya, siap. Ya, sama kayak anggota gereja ya. Kalau pergi pun disebut aja dia anak hilang, tapi nggak dianggap nggak ada. Tetap dia ada di situ. Kalau butuh dilayani ya dilayani gitu. Oke, termasuk anggota istimewa ya? Iya. Kalau Bang Nevos sih anggota istimewa atau anggota kehormatan ya? Aduh, nggak tahu saya. Gimana, Bu? Kalau kita kan ada di bab 3 depan kan, itu di bab 5. Kalau anggota istimewa itu adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Nias dan pernah berdomisili di daerah DIY, serta pernah terdaftar sebagai anggota biasa IKNY. Selanjutnya disebut alumni. Berarti sebagai alumni, Bang Nevos termasuk anggota istimewa. Untuk sementara, Bu. Terus ada di luar kota. Nah, kalau anggota kehormatan, sebagaimana dimaksud di pasal 1 huruf C adalah mereka yang karena kedudukan, fungsi, dan jasa-jasanya kepada IKN diangkat ditetapkan sebagai anggota istimewa oleh musyawarah umum ya. Musyawarah umum anggota itu nanti benerin lagi. Berarti sampai sekarang kan kita belum ada ya anggota kehormatan. Maksudnya yang diputuskan. Kalau alumni kan berarti otomatis masuk anggota istimewa. Alumni yang tidak ada di Jogja ya. Kalau alumni yang ada di Jogja, kalau saya kan alumni yang ada di Jogja tuh, saya masuk yang mana nih? Yang Ibu tidak masih ada di belum Jogja alumni, ya? Bu. Ibu masih anggota biasa. Enggak, alumni itu kan yang kita bilang alumni itu kan yang pernah sekolah di Jogja, dia udah lulus gitu. Tetapi tidak lagi berdomisili di Jogja itu. Iya. Tapi Ibu kan masih berdomisili di Jogja. Jadi berarti yang dimaksud anggota biasa adalah baik dia alumni ataupun yang warga IKN yang mungkin ada di Jogja tapi dia bekerja. Jadi tidak hanya alumni ya. Selama ini kan pikiran kita kan yang kuliah, makanya kalau ada teman-teman yang kerja di Jogja, saya ajak gabung, mereka bilang mereka bukan alumni karena tidak kuliah di Jogja. Seperti Pak Taut sini kan. Saya keluar dari Jogja nanti misalnya. Tidak kuliah di Jogja, sehingga mereka kalau saya ajak gabung di grup alumni, misalnya mereka merasa kami bukan alumni Jogja, karena alumni itu pikirannya ya sekolah di situ, lulus di situ. Padahal yang kita masukkan baik alumni yang pernah sekolah maupun yang bekerja gitu kan. Iya. Makanya di pasal yang Ibu baca tadi itu saya pikir itu udah jelas itu. Ya, terus berarti anggota kehormatan nanti kalau MUA baru kita pilih ya. Iya. Bang Nevos termasuk anggota kehormatan kayaknya nih kandidatnya nih. Peluang. Kan ada jasa-jasanya kan, jasa-jasa membuat ADART salah satunya. Nanti kampanye nanti, Bu. Mantan ketua. Ya, jadi belum pernah ketua saya di IKN. Pernah jadi apa aja Bang kalau gitu? Jabatan tertinggi saya di IKN itu sekretaris 2. Sekretaris 2.
Oh, Bang Suwarta yang ketua ya? Bang Suwarta, Arifman itu pernah ketua itu. Oke. Ya, Mantan pengurus. Itu Oke, kira-kira lanjut, Pak. ya, itu kira-kira konsep keanggotaan kita yang mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Nah, kemudian terkait dengan apa kemarin saya kurang mengikuti pertemuan sebelumnya mengenai lembaga di atas BPH itu kan disitulah kita terpilih nanti siapa mereka, yaitu mereka atau para yang mulia yang terpilih jadi anggota kehormatan ini. Pembina atau penasehat ya Ibu ya? Iya, waktu itu kita udah bahas sih. Memang kemarin masih bingung lagi. Tapi kayaknya udah kita bahas di awal-awal ya, Pak. Ya, sudah. Kayaknya kita pakai istilah penasehat. Nah, ada di bab 6 pasal 12. Struktur organisasi IKN terdiri atas satu dewan pembina, itu kita sebut penasehat gitu ya, catatanku gitu. Lebih apanya di drive yang saya share tadi ya. Bukan ini ya. Di pasal berapa tadi Bu? Pasal 6 ayat 12. Pasal 6 ayat 2. Bab 6 pasal 12. Pasal 12, ini pasal 12 ya. Oh, nggak kelihatan. Dewan Pembina masih Bu? Nah, aku punya tulisan tangan penasehat. Waktu itu didiskusikan terus hasilnya gimana? Oke, kalau misalnya sudah Ibu tulis, saya juga karena kemarin itu kan ini ya. Oke, kita coba tambahkan di sini aja ya. Oke, penasehat atau Ini dewan penasehat ya Ibu ya? Karena kalau selama ini kayak Pavon segala itu, Pavon ya, kita kan selalu sebut mereka itu penasehat. Tapi nggak pernah kita bilang dewan pembina. Aku nggak pernah dengar lah istilah itu. Kecuali mungkin kalau bikin proposal dulu. Kita bentuk lembaganya atau gimana Ibu? Karena kalau dia penasehat itu kan kadang-kala lebih ke personal ya. Bagaimana kira-kira Pak Daily? Sedangkan kalau dewan pembina kan berarti mereka juga ada kumpulan ada dari itunya sendiri ya. Karena nggak beberapa. pernah jelas juga selama ini bagaimana pemilihan penasehat itu. Kadang-kadang tiba-tiba banyak, kadang-kadang tiba-tiba Pavon lagi sendiri. Iya benar Bu. Nah di sini kan kemudian nanti terjelaskan itu siapa dewan pembina ini kan? Ini pasal ini Pak Taos, disesuaikan dengan di pasal di anggaran dasar aja. Jadi oke, nggak apa-apa itu. Mungkin nanti yang kebingungan kita membiasakan diri dengan istilah yang baru kan. Selama ini kan kita taunya penasehat kan gitu. Ya. Ya, untuk penamaan penasehat itu kewenangannya, tugasnya nggak terlalu clear. Hanya kita bayangkan saja penasehat berarti orang yang memberi nasihat-nasihat kan gitu ya. Iya. Mungkin ini dengan cantuman ini ya lebih jelas lah. Walaupun mungkin ya nggak tahu lah apakah banyak nanti yang berminat jadi pembina ini kan gitu ya. Dewan pembina. Ya, oke. Ya. Oke, setuju aja. Oke, baik Pak. Berarti kita clearkan ini ya Pak tentang berakhirnya bagaimana ini Pak mengundurkan diri kita hapus juga ya? Kalau saya sih usulnya dihapus. Jangan diberi peluang di situ. Artinya oke lah, tidak aktif-aktif nggak apa-apa lah, tapi tetap menyatu gitu loh. Iya. Berarti karena meninggal dunia. Oke, pasal 9 fix ya Pak? Bapak Ibu? Jadi nomor 3-nya mengundurkan dirinya dihapus juga Pak? Iya Bu, sudah saya naikkan semua, saya tidak beri poin lagi ini. Oke. Kalau lihat di laptopnya kecil sekali, aku susah. Iya. Lihatnya Sekarang bagaimana Ibu? Nah ini udah kelihatan kalau gini. Oh alah Ibu. Dari tadi aku lihat ini.
Oke, lalu Pak Un. Ya ini udah kelihatan. Kalau tadi susah. Mana? Karena ini layar yang saya pakai ini agak besar. Jadi pun kecil saya kasih masih puas saya menikmati Ini bacaannya. matanya sudah mata plus. Bukan saya yang salah, Ibu tidak membuat zoom, mestinya di zoom Oh kan. gitu. Oke. Ya, oke, berarti kita clearkan ini Bapak Ibu ya, pasal 9 ya. Pak Daily. Lagi merokok. Ya. Selesai makan merokok. Iya. Oke, sekarang hak-hak anggota. Pasal 8. Nah, ini hak anggota biasa. Mengikuti semua kegiatan IKN Jogja antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam MUA. 2. Memilih dan dipilih sebagai BPH. Kita pakai kemarin BPT Ibu ya? Atau apa yang? Badan Pelaksana Tugas. Iya. Ya. Tetap Ibu ya? BPT istilahnya kemarin. BPT ya, oke. Atau anggota kehormatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga. Memilih dan dipilih sebagai BPH, BPT, atau anggota kehormatan. Ini setuju aja saya, mungkin yang di yang ayat B, yang kalimat terakhir itu sebagaimana yang diatur dalam rumah tangga. Nah, ini kan kita bahas rumah tangga ini kan. Oke. Jadi Dihilangkan udah aja. berhenti dia di anggota kehormatan. Oke. Ya kan nggak usah lagi disebut anggaran rumah tangga kan, karena itu yang kita bahas sekarang ini kan. Betul. Baik. Berarti tidak ada lagi hak yang lain selain Tidak ini? Pasal 10 jadi ini ya. Pasal 8 Oh ini. iya, ini pasal 10 betul Ibu. Oke. Sekarang berarti clear ya ayat 1 ya Pak, Bapak Ibu? Oke, kalau clear saya buat kuning. Sekarang ayat 2. Anggota istimewa mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan IKN Jogja antara lain mengeluarkan pendapat dalam MUA akan tetapi tidak memiliki hak suara. Bagaimana Suara ketika memilih gitu ya. Ya, misalnya pemilihan BPH atau voting-voting lah dalam forum-forum MUA nanti. Ya. Oke, berarti kita bungkus ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian anggota kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti ini kehormatan. Mengikuti semua kegiatan IKN Jogja, antara lain mengeluarkan pendapat dalam MUA, tetapi tidak juga memiliki hak suara. Oke, kayaknya lanjut ya. Ya, fix ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian setiap anggota berhak untuk, artinya ini tidak ada batasan, semua anggota mendapatkan perlindungan dari IKN Jogja sejauh dari itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKN Jogja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendapatkan bantuan dan layanan dari IKN Jogja sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagaimana ini? Berarti anggaran rumah tangganya tetap ditulis nih. Kalau yang ini. Seingat saya sih ya, artinya memberi penjelasan. Karena bisa jadi nanti ada hal yang lain yang tidak tidak sedang kita bahas di bagian ini, tapi terbahas di bagian lain. Itu termasuk berapa yang harus kita kasih ya Pak? Lah ini nanti kan ada turunannya Ibu. Turunannya nanti kan peraturan ketua. Kalau usul saya konsisten dengan yang di atas, berhenti dia berdasarkan ketentuan organisasi.
Artinya anggaran dasar juga masuk di situ, anggaran rumah tangga dan hasil-hasil apa keputusan-keputusan pengurus itu semua ketentuan organisasi kan itu ya. Dalam peraturan organisasi ya? Bukan, patut diberikan berdasarkan ketentuan organisasi. Ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Ketentuan organisasi IKN Jogja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya gitu. Jadi ketentuan organisasi IKN Jogja itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil keputusan rapat pengurus, kan itu semua kan? Sebentar saya terima telepon dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Oke, lalu bagaimana nih Ibu? Kita bungkus. Yang ya. Kalau yang bagian B-nya gimana jadinya? Ketentuan organisasi juga? Iya, berarti kalau begitu. Sesuai dengan ketentuan dalam organisasi IKN Jogja. Oke. Ketentuan organisasi ya. Oke, Pak. Oke, berarti kita bungkus. Lanjut pasal 11. Ini pasal 11. Pelaksanaan musyawarah umum ya, Bu ya? Umum. Anggota. Ya kemarin ini kok hilang semua ya? Umum. Oke, baik. Tanggapan pelaksanaan musyawarah umum anggota. Tanggung jawab pelaksanaan musyawarah umum anggota MUA ada pada pengurus harian atau BPH. Artinya menyelenggarakannya BPH. Oke, ya. BPH membentuk presidium MUA untuk mempersiapkan materi pembahasan dan menetapkan status pemegang hak suara. Ya. Presidium MUA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota lainnya yang akan menjalankan sidang nanti di pelaksanaan MUA. Ya. Oke, tata kerja presidium, ya tata kerja presidium MUA diatur lebih lanjut dalam peraturan BPH. Berarti nanti kita bikin peraturan juga nih ya pada saat itu ya. Turunannya itu Bu menjelaskan ini ya, mekanisme bagaimana cara kerjanya dan seterusnya, misalnya membuat undangan dan seterusnya. Kalau yang di bagian mana tadi ya? Ada yang nomor 2 ini Pak, materi pembahasan MUA dan menetapkan status pemegang hak suara. Tadi kan pemegang hak suara itu kan yang tidak termasuk kan yang anggota istimewa dan anggota kehormatan ya, tidak punya hak suara. Berarti kalau anggota biasa semua punya hak suara. Betul Bu. Tapi berapa banyak orangnya kan? Berapa banyak itu harus ditetapkan Ibu, karena nanti penetapan ini misalnya katakan ada 50 yang punya hak suara, quorumnya itu Bu, nanti penentuan quorumnya. Ya, menetapkan quorumnya ya, cukup. Itu yang ditetapkan ya, bukan menentukan siapa yang oke. Baik Pak. Dengan tahu jumlahnya, maka quorumnya nanti bisa ditetapkan. Oke. Lalu ayat 5, MUA dapat dilaksanakan secara luring atau secara daring menggunakan teknologi informasi yang ada. Nah, ini sedikit berbeda kita dari ormas yang lain. Ini kemarin dibikin udah masa pandemi ya Pak? Ya proses. Jadi kemarin tuh saya coba ini masukkan ini karena menanggapi, merespon ya perubahan yang terjadi kan, bahwa kita MUA itu tidak harus luring, tetapi secara daring juga bisa. Nah, tetapi kalau kita tidak bunyikan di sini kan nanti seolah MUA
daring itu tidak ada dasarnya gitu. Oh, atau mungkin ditambah gitu Pak, MUA dilaksanakan seperti biasa gitu, tapi bisa juga secara luring atau daring gitu. Gimana? Karena yang kita utamakan kan sebenarnya hadir secara tradisional gitu ya. Ya, luring Maksudnya ini ya. karena biar kumpul luring dan laring. Daring. Luring dan laring, luring dan daring. Ya, istilah ini kalau bertemu langsung itu istilah luring namanya. Luring ya. Luring. Oh, Kalau online itu kalau daring. yang daring, oke. Pembakuan bahasa Indonesianya istilah baru. Gak familiar aku dengan istilah luring. Iya, luring dan daring itu, iya. Ini karena baru kan. Kalau selama ini kan online, padahal itu kan serapan dari bahasa Inggris. Yang belum. Onsite. Kalau yang gereja. Iya, iya. Berarti bisa juga kebaktian luring nanti nih ya. Kalau Iya, bahasa Indonesia. kebaktian luring atau kebaktian daring. Kalau online, outside, itu bahasa Inggris itu. Nah, tapi kalau luring daring. Luring dan daring. Itu bahasa apa sih luring dan daring? Bahasa Indonesia itu, Bu. Oh, aku nggak biasa pakai. Kirain Ada singkatan. Ada di KBBI itu, Bu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sama seperti unggah dan unduh. Nah, itu kalau itu udah biasa dengar dah. Kalau kita kan download, upload. Kalau biasanya Indonesianya unggah Ya. dan unduh. Oke, jadi ini tadi Pak Daily, Pak, beberapa pelaksanaan MUA. Kita udah sampai pada pelaksanaan MUA. Oke, setuju saya nih. Jadi pelaksanaannya tidak hanya luring atau secara langsung ya. Ya, artinya kita mengoptimalkan penggunaan teknologi lah ya. Ini kita di Jogja masih tradisional kan, malu-maluin kita kan. Iya, betul. Atau digabung gitu ya, biar yang di luar bisa ikutan. Iya, bisa juga. Persis, ya. Ya, oke. Oke, Bang. Kita bungkus Bisa ya, lanjut. Bapak Ibu. Oke. Sekarang pasal berarti 12. Presidium MUA menetapkan hasil rekapitulasi pemegang hak suara paling lambat 1 minggu sebelum MUA dimulai. Siapa-siapa yang punya hak suara. Oke. MUA dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pemegang hak suara. Oke. Dalam hal MUA telah dinyatakan dibuka atau digelar, tetapi jumlah quorum sebagaimana disyaratkan pada ayat 2 belum terpenuhi, maka MUA ditunda selama paling lama 1 jam dari waktu yang ditentukan. Oke. MUA dinyatakan sah untuk dilaksanakan setelah ditunda selama 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya 50 berarti harus 25 gitu kan, hak suara. Tapi ternyata nggak hadir-hadir juga. Tapi nggak mungkin kita tidak laksanakan MUA. Oke, udah pas ini, udah standar ini. Ya, dilaksanakan tambahannya aja tuh Pak. Bagaimana Ibu? Yang nomor 4 sah untuk dilaksanakan. Sah untuk dilaksanakan. Oke. Baik, kita bungkus ya Bapak Ibu. Iya. Sekarang pasal 13. MUA IKN Jogja dipimpin oleh Presidium MUA. Ya. Yang ditentukan tadi. Oke, kita bungkus. Oke. Pasal 14. Presidium MUA, persidangan dalam MUA terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi bila dirasa perlu. Nanti melalui ini breakout room. Sekarang Zoom bisa kok membuat breakout room. Jadi kita buat beberapa room kecil. Kalau misalnya kita gunakan Zoom. Ya, bisa. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta untuk mengambil keputusan setelah quorum muat dipenuhi. Ini pakai Q atau K ya? Ini tadi Q. Tadi di atas K.
Qaulun. Dari serapan Arab ini. Bahasa Arab. Oke, sidang pleno adalah sidang sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh sebagian peserta MUA untuk mempersiapkan pilihan keputusan bagi sidang pleno. Kemudian agenda sidang pleno MUA terdiri dari namun tidak terbatas pada, artinya bisa ditambah, tata tertib persidangan, pembahasan ADART, pemilihan dan penetapan BPH, laporan pertanggungjawaban BPH, keorganisasian, menyaksikan pengesahan hasil persidangan. Saya tambahkan di bawah A, jadi nanti berarti itu B dan B itu jadi C. Apa jadwal acara, jadwal persidangan. Jadwal persidangan. Itu satu. Kedua, ini di mana kita tempatkan orang atau apa yang mencatat seluruh proses semacam notulen gitu. Di mana kita tempatkan itu? Jadi kayak sekretaris persidangan gitu. Notulensial. Ya. Oh, itu mungkin nanti di mekanisme pelaksanaan MUA itu Pak yang diatur dalam peraturan peraturan BPH. Tata kerja Presidium MUA diatur lebih lanjut dalam peraturan BPH. Oh ya boleh, ya boleh. Oke, pasal 14 bagaimana Bapak Ibu kita bungkus? Oke, dibungkus. Tambah huruf R aja di yang nomor 1 itu Pak. Di nomor 1 kata terakhir perlu. Kata terakhirnya perlu. Nomor 1, kalimat nomor 1, kata terakhir. Oh, oke. Oh iya ini. Baik, kita bungkus. Sekarang kita pindah ke pasal 15. Peserta MUA mempunyai hak berbicara dan hak suara serta peninjau yang hanya memiliki hak bicara di semua persidangan dalam MUA. Oke. Jadi para peninjau ini mungkin para alumni ya Pak ya? Atau dipisah aja, jangan satu pasal terdiri dari 2 substansi. Dijadikan aja ayat 1 dan ayat 2 gitu. Peserta MUA mempunyai hak bicara dan hak suara. Itu. Kemudian ayat 2 peninjau memiliki hak bicara. Itu aja. Supaya tidak 2 substansi dalam satu ayat, satu pasal gitu. Ya, oke. Oke, berarti kita bungkus Bapak Ibu? Iya. Baik, sekarang pemilihan BPH. Berarti ini pasal 16. Pemilihan BPH atau Badan Pekerja Harian IKN Jogja diselenggarakan dengan asas jujur, sehat, dan transparan dengan mengutamakan kekeluargaan. BPH dipilih dan ditetapkan dalam MUA. Pemilihan BPH dipimpin oleh Presidium MUA. Pemilihan BPH dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban BPH lama diterima oleh MUA. Kata lamanya dihapus saja, Pak. Otomatis itu dalam benak BPH, pertanggungjawaban BPH, entah lama, jangan kita tambah lama, nanti menimbulkan penafsiran lagi lama dan baru. Pokoknya setiap pemilihan BPH dilakukan setelah lapor pertanggungjawaban. Ini menunjukkan BPH lama dan baru soalnya Pak. Istilahnya yang tidak pas, istilah lama ya, dan baru. Mungkin periode sebelumnya Pak ya. Atau demisioner ya Pak. Kalau di organisasi sih pakai istilah itu demisioner. Demisioner ya. Tapi apakah maksudnya
sebelum pengurus yang baru terbentuk, pengurus yang lama itu masih tetap berperan sebagai pengurus, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting, hanya sekedar untuk menjamin operasional organisasi itu berjalan gitu. Nah, istilah yang digunakan itu adalah demisioner gitu. Iya, demisioner. Oke. Baik, apakah ini kita bungkus ada tambahan yang lain? Kalau usul saya begini, yang ayat 4 aja dihapus, karena di pasal sebelumnya kan ada disebut itu tata tertib dan jadwal acara. Nah, jadwal acara itu kan pasti disebutkan di situ pemilihan, salah satu agendanya adalah pemilihan BPH. Jadi tanpa kita sebutkan di sini eksplisit, itu sudah pasti masuk di atasnya gitu, di pasal sebelumnya. Oke. Kalau usul saya, supaya tidak menimbulkan confusing gitu loh, yang lama, demisioner dan seterusnya gitu, itu maksud saya, menghindari pemakaian kata itu. Oke, kalau begitu, ya, berarti cukup 3 ayat ya Pak ya? Kalau saya mengusulkan begitu. Oke. Sebab nanti yang diatur lagi kalau mengikuti tadi pasal sebelumnya, ini hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan BPH ini, misalkan kan 3 orang BPH, apakah sekaligus satu paket ketua, sekretaris, bendahara atau sendiri-sendiri. Nah, itu pengaturannya adalah di tata tertib gitulah dan di jadwal acara. Iya. Di situ isu itu terakomodasi. Oke, baik Pak, bisa ditangkap. Berarti kita tuntas membahas pasal 15. Kok pasal 15? 16. Sorry, saya terlalu mundur. 16 ya. Ya, sekarang masuk ke pasal 17. Berarti ini 17 ya Pak ya? Pasal 16 kita bungkus ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 17, mekanisme pemilihan BPH. Presidium MUA menetapkan agenda pemilihan BPH. Presidium membentuk komisi-komisi untuk melakukan pengusulan calon BPH. Calon BPH sekurang-kurangnya 3 orang. Penyampaian kesediaan calon BPH, pemilihan calon BPH, dan penetapan BPH. Ini mekanisme pemilihannya. Ini standar sebenarnya, cuman kalau pengalaman kita, ini nggak ada orang yang mau jadi pengurus gitu loh. Ada suatu fase tertentu tidak ada orang. Nah, kalau kita ketat menggunakan ini, artinya kan mengikat ini ya. Ini masuk di anggaran dasar rumah tangga ya. Iya, nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka nanti ada orang menuntut, ubah dulu anggaran rumah tangganya, baru nanti mengikuti keadaan kan gitu. Gimana kalau mekanisme pemilihan ini tidak dicantumkan di anggaran rumah tangga, tetapi menjadi bagian dari proses semuanya, sesuai dengan apa nanti kondisi pada saat itu. Ya, tapi kalau tidak diatur nanti Pak, takutnya ini tidak terarah ya. Kalau ya memang sih, kalau saya melihat walaupun baru sekali kita ikut ya, MUA ini barangkali mungkin karena kurang seksinya IKN Jogja sekarang ya. Bukan soal tidak seksinya. Hampir semua rata-rata organisasi kedaerahan itu tidak seksi. Bukan hanya IKN. Orang nanti hanya IKN, jangan begitu. Ya, tetapi kalau misalnya kita lihat Muhammadiyah itu kalau rapat umum mereka itu malah. Wah, ini perbandingan yang tidak pas itu Pak Tao. Perbandingan. Nah, justru itu maksudnya kalau kita bisa buat bangun IKN ini menjadi seksi ke depan ya saya pikir tidak. Nah, tugas Pak Tao itu. Akan diincar. Itu tidak pas. Mestinya yang apple to apple gitu loh Pak. Mestinya ya Muhammadiyah dibandingkan dengan PGI, ya itu pas itu. Yang anggotanya itu bisa jutaan. Nah, ini anggota kita 100-200 orang pun tidak sampai kan gitu. Nah, tapi poinnya adalah
Saya tidak tahu pengalaman Pak Tos dalam berorganisasi ya, tapi kalau pengalaman saya dalam organisasi, kalau berkaitan dengan pemilihan, maka itu ada paling tidak ada 3 unsur. Kriteria, mekanisme pemilihan, jadi semua itu, dan apa? Ya, 2 itu selalu melekat di situ. Hanya itu yang kendala yang saya hadapi. Kalau tidak memenuhi semua ayat-ayat ini, ketika kan itu sangat situasional ini dalam pemilihan ini. Nah, kalau tidak memenuhi, maka kita harus ubah lagi anggaran rumah tangga, harus dirubah dulu anggaran rumah tangga kan, karena dia paling puncak kan. Iya. Baru nanti kembali lagi ke bawah gitu. Nah, daripada kita jadi yang diatur di anggaran dasar rumah tangga adalah yang pokok-pokok, tidak yang teknisnya gitu. Teknisnya itu sangat tergantung dari situasional. Kalau usulannya gimana caranya supaya kita tidak terjebak yang mestinya itu aturan pokok, tetapi justru kita menyentuh aturan teknisnya gitu loh. Idenya begitu sebenarnya. Nah, kalau mekanisme pemilihan bisa saja kita sebut misalkan diatur dan menjadi bagian dari keputusan MUA sebelum pemilihan itu contoh ya solusinya. Nanti redaksinya kita cari yang pas ya untuk itu. Ini ya misal contoh ya, calon BPH sekurang-kurangnya 3 orang. Saya tidak tahu pengalaman kita selama ini, paling ada nggak pernah terjadi 3 orang calon yang bersedia. Paling banter itu hanya 2 orang. Itu yang periode kemarin ya, Bu Karis sama Pak Baine ya. 1 malah. Malah 1 kan? Cuma ketua kemarin, yang lain belum. Loh, Pak Baine kayaknya pernah ingin maju lagi kan? Gimana Bang? Siapa ini loh? Siapa Baine? Siapa namanya? Betty. Kan pernah mau maju lagi kan gitu ya. Sampai 2 orang calon, hanya paling banter itu. Oh, sebelumnya kayaknya tuh ya. Ya. Ini Pak, karena persoalannya ini kenapa sekurang-kurangnya 3? Karena BPH ini kan 3 orang, ketua, sekretaris, paketan. Nah, kemarin itu waktu pemilihan Ibu Karis itu, karena memang belum ada rujukan aturan yang jelas sih, apakah harus Ibu Ketua sendiri baru kemudian memilih sekretaris bendahara atau bagaimana? Nah, sama seperti maaf ya Pak, kalau kita lihat organisasi BNKP, sebenarnya BNKP itu si Bu Ketua yang lebih paham. Itu kan paketan 3 orang BPH itu ya. Eporus, Bendum, dan Sekum ya. Ya, maksud saya kita pakai apple to apple Pak, tidak terlalu pas itu kalau perbandingannya pakai sinode, keputusan sinode tidak terlalu pas itu. Atau malah sekalian aja pemilihan presiden itu nggak terlalu pas itu. Jadi kita cari yang organisasi yang selevel, yang apple to apple. Misalkan saja untuk pengusulan ini itu tadi referensinya 1 paket. Tapi bisa juga nanti dalam pembahasan sangat situasional tidak per paket tapi sendiri-sendiri. Argumennya sederhana bahwa karena ini kan organisasi kekeluargaan tidak mengenal paketan gitu loh. Ya siapa saja ketua, sekretaris dan bendahara. Ya udah itu aja. Sebab kalau paketan itu kan sudah blok-blok ya. Untuk mendapatkan ketua, sekretaris, bendahara 1 paket dan kemudian ada paket yang lain kan gitu ya. Nah, jadi sangat debatable ini, sangat debatable dan situasional. Nah, kalau kita atur itu menjadi ketentuan pokok, kalau tidak memenuhi ini berarti kan kita melanggar anggaran dasar rumah tangga. Betul kan? Nah, walaupun saya bisa memahami perlu diatur juga, tetapi pengaturannya jangan detail seteknis ini gitu loh Pak. Nah, kita coba cari rumusan yang itu dipercakapkan itu pada waktu muanya.
Kalau usul saya ya. Nah, atau usulnya begini, dipending aja dulu pembahasan tentang ini supaya kita brainstorming lebih luas lagi gitu. Misalkan saja ditanya kesedihan itu sangat teknis banget itu. Di ayat 2 kan penyampaian kesedihan. Nanti ada usul penyampaian visi misi, perlu enggak gitu ya. By the way, nanti jam 3 selesai ya Bu ya, Pak Taus ya, karena saya nanti jam 4. Ya, saya juga ada perlu. Saya juga ada perlu, iya. Oke, berarti kita bagaimana nih? Kita delete ya boleh, artinya kita jangan di delay. Biar dulu kita brainstorming, kita kita brainstorming, kita memperkaya dulu ide-ide dulu seperti apa. Oke, kita beri hijau ya. Kalau kuning kan udah bungkus. Kalau hijau ini perlu ditinjau kembali. Jangan ditinjau kembali, dipercakapkan. Iya. Beda itu. Kalau ditinjau kembali udah pasti diganti kan. Tapi kalau dipercakapkan bisa tetap ini, bisa rumusan yang lain kan. Oke, baik. Sampai ke bawah juga. Sampai ayat 5. Ya, oke. Amit Pak Ibi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ada tamu. Oke. Ya lagi rapat ya Pak. Ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Nanti saya cek lagi. Atau nanti saya kurang Bapak. Sebentar aja, jam 3 selesai. Iya nggak apa-apa. Iya. Oke Pak Ibi. Siap. Aku baru selesai dapat. Oh iya Pak. Saya nanti jam 3 selesai Pak. Makasih Pak. Iya Pak, makasih Pak. Lalu pakai dai Bu. Beo. Wajib itu Pak. Bagaimana Pak? Wajib pakai masker walaupun hanya satu sendiri di ruangan. Iya Pak. Jadi ruangan kecil pada Ufija, jadi untuk ruang kelas kecil. Oh gitu, oke. Jadi kalau ada tamu saya pakai masker. Oke. Oke, berarti ini kita perbincangkan ke depan. Sekarang kita teruskan ke pasal 18 ya Bapak Ibu ya. Penetapan dan pelantikan BPH. BPH terpilih ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Pembina. BPH terpilih, dilantik dan diambil sumpah pada formula oleh Ketua Dewan Pembina. Ini juga kalau yang ayat 1 mungkin tidak terlalu tepat ya, karena keputusan MUA itu yang tertinggi. Ya. Jadi kalau MUA menetap sudah memilih pengurus istilahnya BPH tadi, maka itu yang sah. Jadi tidak perlu lagi ditetapkan oleh pembina, karena kedudukan pembina dan pengurus itu sama, selevel, diangkat oleh MUA. Kan gitu. Jadi kalaupun masih tetap dimasukkan pasal ini hanya satu ayat, BPH terpilih, dilantik dan diambil sumpah oleh dalam formula oleh Ketua Dewan Pembina. Yang ayat satunya usul saya itu dihapus saja karena itu sudah sah oleh MUA. Tapi nanti dokumen hukumnya gimana Pak? Kita butuh. Ya, dokumen hukumnya adalah keputusan MUA. Kan nanti keputusan MUA itu terdiri tata tertib, itu keputusan MUA itu keputusan nomor 1 itu sahnya persidangan, yang tadi itu setengah ditambah 1 kan tadi kan di jumlah itu. Kemudian kalau tidak quorum setengah ditambah 1 diberi waktu 1 jam lagi. Itu satu konsideransi itu. Keputusan nomor 2 adalah pengesahan tata tertib. Keputusan nomor 3 jadwal acara. Keputusan nomor 4 adalah penerimaan pertanggungjawaban pengurus. Keputusan nomor 5 adalah pernyataan pengurus demisioner. Keputusan nomor 6 pengesahan program-program. Keputusan nomor 7 adalah pemilihan pengurus ini. Siapa yang terpilih di situ sesuai dengan mekanismenya, yaitu keputusannya itu. Dan itu sah.
Karena kemarin kita pakai surat ya Bu ya, surat keputusan yang ditandatangani oleh Pafon ya. Pafon ya. Presidium mualah itu yang menandatangani, itu sah itu. Lebih tinggi dia dari apa? Dari pembina. Berarti nanti diperbaiki. Ya. Kemarin itu kan darurat. Nah ini memang kesulitan kita kalau kita bahas ini detail ya sampai ke teknis-teknis begini kan gitu ya. Iya. Kalau usul saya, jadi keputusan MUA itu yang tertinggi. Pembina sebab ada kemungkinan pembina tidak menetapkan ini hasil hasil BPH ini, walaupun nanti MUA sudah kan di atas kan kita sudah rumuskan MUA adalah keputusan tertinggi organisasi, betul tidak? Nah, pengangkatan pengurus adalah diangkat dalam keputusan tertinggi itu. Ya, tapi maaf juga Pak, misalnya kita ambil pemilihan presiden lah katakan begitu. Itu kan memang ditetapkan oleh KPU. Lalu hasil dari itu kan kemudian diterbitkan oleh SK oleh Mahkamah Agung ya untuk penetapannya. Ketua MPR ya. Nah, itu yang saya bilang istilahnya itu kan tata negaranya yang berbeda, filosofi organisasinya berbeda. Tidak bisa disamakan itu tidak bisa disamakan itu Pak Tau. Jadi seolah-olah Pak Tau itu menempatkan MUA itu sama dengan KPU. Ya kan? Padahal itu bertentangan dengan pasal sebelumnya. Kita mengatakan bahwa kedaulatan di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MUA. Berbeda, KPU itu tidak sama dengan MUA. Itu yang tertinggi. MUA itu adalah sama dengan keputusan MPR. Oke, jadi atau gini, ini kita perkaya ini, tapi saya memahami itu. Jadi analog yang digunakan Pak Taus tadi bahwa KPU sama dengan MUA itu sama dengan KPU, jadi pelantikan pengurus itu oleh Mahkamah Agung di sidang MPR. Ya. Kalau pandangan saya tidak, MPR itu adalah MUA-nya. Makanya disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, makanya kita juga menyebut musyawarah umum anggota. MUA itu sama dengan kongres. MUA itu sama dengan sidang sinode. MUA itu jadi benar-benar itu kedaulatan itu di tangan anggota. Ya, tapi maksudnya dokumen SK-nya itu nanti kemudian Pak. Ya oke, memang ada notulensi rapatnya katakan begitu ya yang dihasilkan oleh MUA. Yang kemudian itu dari situlah Dewan Pembina menetapkan BPH yang terpilih berdasarkan hasil notulensi atau apa istilah dalam MUA itu. Saya berbeda pandangan dengan Pak Taus soal begitu. MUA adalah keputusan Kongres, itu keputusan tertinggi organisasi. MUA itu bisa memberhentikan ketua pembina. Nah, kalau BPH ditetapkan oleh pembina, seolah-olah bahwa MUA itu hanya hanya formalitas yang menentukan adalah penetapannya adalah pembina. Oke, baik. Berarti bagaimana nih? Ini aja lah, mungkin kita punya referensi yang berbeda ya dalam hal ini. Diperkaya aja kita dulu di situ gitu. Nggak apa-apa. Oke, berarti kita hijaukan dulu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. BPH yang telah ditetapkan, berarti ini pasal 19. Yang telah ditetapkan segera menyusun badan pelaksanaan teknis selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan BPH. Kalau usul saya, ada sedikit keraguan saya dengan anggaran dasar rumah tangga kita ini. Kita tidak bisa penuhi anggaran dasar ini. Ini kan anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga ini seperti cermin. Nanti kita lihat nanti muka kita di situ.
Ini kan cerminnya kan jernih banget nih, sudah diatur detail begini-begini. Kelihatan nanti di situ bahwa kita jerawatan. Terlihat di situ nanti kita banyak luka-luka, bekas luka-luka segala macam gitu ya. Nah, supaya muka kita bersih lagi, itu kan harus di Vermaak. Di situ yang menjadi persoalan kita nanti di anggaran dasar ini. Saya nggak tahu lah pengalaman Bu Pendeta dan pengalaman Pak Taus, tapi pengalaman saya susah kita laksanakan ini anggaran dasar rumah tangga. Tapi oke, kita coba dulu aja nanti. Toh kan diberi peluang, nanti kita rubah lagi kalau nanti kita tidak bisa penuhi. Nah, khusus tentang pasal ini, saya mengusulkan jangan 30 hari lah, beri waktu 2 bulan. Supaya tidak hanya sekedar menunjuk orang loh. Saya melihatnya sih untuk organisasi IKN, organisasi kedaerahan, ada butuh percakapan. Tanda petik ada sedikit rayuan-rayuan di situ. Untuk membujuk, memotivasi, ada proses percakapan. Dan itu tidak hanya sekali, 2 kali, mungkin butuh waktu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, kalau kita beri 30 hari, aku takutnya tidak cukup waktunya. Nah, kasihlah space lah 60 hari. Toh juga kan dalam 2 bulan itu kan durasi pengurus itu kan 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Oke, ya. Tapi keburu lama itu, Bang. Maksudnya keburu lupa, keburu semangatnya hilang. Begitu. Soalnya Tapi saya lihat apa-apa, pengalaman kalian bagaimana? 30 hari cukup nggak kira-kira? Soalnya kalaupun udah kita pilih kayak kemarin 2 kali ini kan, kalau lagi baru ketemu itu masih anget. Tapi kalau dibiarin lama itu hilang semangat, itu udah hilang lagi. Oh ya, oke. Kalau pertimbangannya gitu nggak apa-apa. Artinya saya melihatnya gitu supaya jalan gitu. Oke, nggak apa-apa 30 hari kalau dimasukkan, nggak terlalu masalah. Soalnya juga walaupun udah 30 hari itu ya kita udah lantik, itu juga nanti pasti ganti terus. Nanti yang bilang iya tadi tiba-tiba nggak datang lagi, tiba-tiba mengundurkan diri. Ini bendahara udah pindah lokasi. Iya, bendahara udah pindah sebelum dia bekerja, Pak. Ya, udah naik derajatnya jadi anggota kehormatan ya, apa anggota istimewa. Oke. Ya. Oke, berarti kita bungkus pasal 19 Bapak Ibu ya. Oke, baik, silakan. Oke, sekarang ini pasal 20. Jenis rapat-rapat. Jenis rapat terdiri dari rapat kerja, rapat pengurus, rapat BPH, dan rapat kerja operasional. Pengurus itu siapa? Lengkap dengan BPT. BPH dan BPT. Nah, kalau begitu karena tidak dibahas sebelumnya, tidak ada item tentang tentang pengurus ini. Yang dibahas sebelumnya itu hanya BPH dan BPT, Badan Pelaksana Tugas. Mesti harus ada itu kalau begitu. Tidak ada yang membahas tentang pengurus. Yang ada hanya pengurus harian. Jadi disisipkan dulu satu, ada pengurus dulu, baru BPH, baru BPT. Ini kan pasal 13 pembina. Belum diatur tentang pengurus ini. Oh bukan, setelah pembina, oh ya, oke. Oh ya bisa juga. Oh ya boleh juga. Oh tidak Pak, ini tidak Pak. Ya, bisa. Dituntaskan dulu pembina. Hah? Pas tuh Pak, dituntaskan masih pembina ini. Dituntaskan dulu pembina baru masuk. Ini sebelum pasal 15 ini. Ya, nanti dibuatlah jangan mau di sini habis waktu kita kalau hanya mengisi ini atau gimana?
Dikasih tinta apa dulu? Dikasih warna hijau. Hijau. Nanti dilengkapi dulu sama Pak Taos biar. Iya, oke, ya. Baru masuk di pasal 16 Badan Pengurus Harian. Nah, iya, gitu betul itu ya. Oke, berarti kalau ya ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, rapat kerja. Usul saya bagaimana kita berhenti di pasal 19 ini dulu. Ini sudah 1447 ini. Atau sampai di sini juga boleh Pak, nanggung. Di mana? Oh, Sampai di sini juga boleh. Kita berhenti di situ ya. Ya. Saya buat kuning ini ya, biar jelas Ya, betul. Kita sudah sampai di sini kemarin. Oke, baik. Belum nih. Oke, kira-kira begitu Ibu, dan saya kembalikan ke Ibu Ketua. Iya, terima kasih untuk pertemuan siang ini, terutama untuk Bang Nevos yang jauh-jauh datang. Jauh-jauh datang. Tadi selesai makan, udah merokok belum nih Bang? Wah, ini Mbak Bibia ini masih makan gitu. Soalnya biasanya selesai makan merokok. Oke, kita akhiri. Terima kasih untuk. Sebelum itu Bu, nanti soal kapan lagi kita ketemu melalui WA aja dulu ya. Kita jangan kita bicarakan di sini ya. Ya boleh. Takutnya kita sepakati di sini, tahu-tahu nanti yang lain tidak ikut, nanti tinggal bertiga lagi kita kan. Iya, tapi itu juga di grup juga nggak selalu pada jawab sih, di Japri juga lama jawabnya. Kalau Abang sendiri kira-kiranya, maksudnya kira-kira kalau Bang Nevo sendiri kira-kira bisanya kapan? Kalau Pak Taus sudah pasti nggak bisa malam. Kalau Pak Taus sudah pasti nggak bisa malam ya. Ya, mungkin saya juga baru tahu bahwa Pak Tahu itu bisanya kalau siang hari. Mungkin nanti kalau sudah bulan Maret, kalau sudah ada jaringannya udah bisa main malam ya. Oh gitu. Ini kan baru jadwalku dulu ya. Ya, kalau bisa ada kira-kira biar nanti bisa tinggal diomongin. Hari Rabu 17. Jam yang sama gitu Bang? Iya. Atau ambil setengah dua lah supaya saya bisa makan dulu kan gitu ya. Karena kan dari kantor ke rumah kan butuh waktu sekitar 20 menit ya, jadi orang nyanda kalau apa. Alternatifnya 17 atau 19 Rabu atau Jumat. Terserah. Ya artinya opsional ya. Kalau saya bisa itu Rabu dan Jumat. Kalau hari Kamis, Pak Suwarta pasti nggak bisa karena sudah ada jadwal ngajar. Sudah ada jadwal ngajar ya, betul. Oke. Ya, baik. Kita akan pastikan lagi nanti pertemuan berikutnya. Berarti itu minggu depan antara Rabu atau Jumat siang hari. Nanti kita omongin lagi ke yang lain. Kita akhiri dulu untuk yang hari ini. Terima kasih. Mungkin Pak Taus yang menutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membahas rancangan ADRT IKN Jogja pada hari ini ya. Semoga cepat kelar. Kita bisa muat online. Ya, walaupun pandemi kita bisa laksanakan muat supaya turunan aturan ini mesti digarap lagi. Jadi kejelasan organisasi dan seterusnya ya, moga-moga bisa tuntas lah, paling tidak nanti memudahkan periode bukan selanjutnya untuk serah terima itu harus sekali lagi serah terima itu harus sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Karena kita buka dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan pertemuan kami secara daring hari ini boleh terlaksana untuk membahas draft ADRT IKN Jogja. Bapak, semua buah pikiran yang telah kami sampaikan dalam forum Tuhan tentu semua karena anugerah-Mu.
Kami mohon campur tangannya untuk acara selanjutnya, kelanjutan proses pembahasan ini Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pak Lemos. Makasih Pak Taus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Salam, izin live ya. Ya. Ya.